Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Gonza Desita dari kelas 9C. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi ujian praktek KN1. Di sini saya mau menjelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk materi yang pertama, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau yang sering disebut aswaja, versi bahasa terdiri dari 3 kata, ahlu, al-sunnah, dan al-jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, Ahlussunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Menurut Imam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Definisi di atas meneguhkan kekayaan intelektual dan peradaban yang dimiliki Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak hanya bergantung kepada Al-Quran dan hadis, tapi juga mengapresiasi dan mengakomodasi warisan pemikiran dan peradaban daripada sahabat dan orang-orang salih yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Untuk materi yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, yang paling dominan adalah mengikuti Imam Asy'ari dalam aspek akidah, Imam Syafi'i dalam aspek fikih, dan Imam Ghazali dalam aspek tasawuf. Karya-karya mereka dikaji di pesantren, madrasah, majelis taklim, masjid, mushola, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang ketiga, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di sepanjang sejarah dan perkembangannya. Dalam sejarah perkembangannya, Ahlussunnah wal Jamaah selalu dinamis dalam menjawab perkembangan zaman, tetapi tetap memegang prinsip dalam mengamalkan ajarannya. Ajarannya di antara lain adalah 1. Di bidang akidah, 2. Di bidang isbat al-hukum atau pengambilan hukum syariah. Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan 4 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, bidang tasawuf. Yang keempat, bidang sosial politik. Untuk materi yang keempat, karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi perkembangan zaman. Ada 5 istilah ulama yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Karakteristik anggota Nahdlatul Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep pengamalan Nahdlatul Ulama antara lain. 1. At-tawasud. At-tawasud berarti menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, al-i'tidal. Al-i'tidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan harus dibela. Yang ketiga, at-tasamuh. At-tasamuh berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap, pendirian, dan kepentingan pihak lain. Yang keempat, at-tawazun. At-tawazun berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Untuk materi yang kelima, eksistensi Ahlussunnah wal Jamaah di era globalisasi. Dalam menapaki kehidupan modern, kadar Ahlussunnah wal Jamaah Nadliyah di masa depan harus selalu tanggap, mampu menguasai 3 bidang di atas sekaligus.
ahli di bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang membawa perubahan dan kemajuan besar bagi peradaban dunia agar semakin salil likulli zaman wa makan, aplikabel di setiap masa dan ruang sekaligus zaman menjadi sentral gerakan dalam menjaga stabilitas sosial. Keagamaan yang rahmatan lil alamin, azwaja harus diposisikan sebagai metode berpikir dan bertindak. Terdapat 5 ciri yang perlu diperhatikan dalam memosisikan azwaja sebagai manhaj al-fikr, antara lain: 1. Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteksnya. 1. Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. 2. Makna bermadzhab diubah dari bermadzhab secara tekstual, mazhab kauli, menjadi bermadzhab secara metodologis, mazhab mahaji. Yang ketiga, melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok, ushul, dan mana ajaran yang cabang, furu'. Yang keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif. Yang kelima, melakukan pemahaman metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah-masalah sosial budaya. Menurut Kiai Haji Agil Siroj, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan ke atas dasar-dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi dalam merespon berbagai persoalan yang baik berkenan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama. Jika azwaja dipahami dengan benar dan menjadi acuan bertindak dalam kehidupan, maka akan mampu memflare pengaruh globalisasi dan masuknya budaya luar yang dapat memicu munculnya sikap adopsi budaya yang negatif. Jadi, kesimpulannya, definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan para ulama klasik memiliki potensi untuk didiskusikan ulang, sehingga beberapa ulama berpengaruh di NU mencoba menafsirkan kembali doktrin azwaja. Hal yang paling disoroti yaitu tentang pelabelan azwaja sebagai mazhab. Menurut Said Akil, jika azwaja NU difahami sebagai sebuah mazhab, maka konsep tersebut akan mempersempit makna ke arah institusional. Para kiai yang mencoba menafsirkan kembali azwaja mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan membawa mereka ke arah kemajuan. Usaha reinterpretasi ini lebih mengaruh kepada penafsiran ulang dan redefinisi terhadap konsep azwaja yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Nah, mungkin sampai sini saja Marcella terangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.